Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Tolong yang di depan, yang di belakang maju ke depan. Sudah siap belajar? Iya, Bu. Baik, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta kemauan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke sekolah dengan guna melaksanakan proses pembelajaran. Baik, sebelum Ibu mulai, saya minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siapa ketua kelas ini? Saya. Teman marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, dengarkan namanya ya. Baik, Bu. Revito, Belum datang. Najwa, Ulfa, Hadir. Erik, Dirbu. Ismi, Arni. Hadir. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apakah masih ada ingat materi kita tentang minggu lalu yaitu adab terhadap orang tua? Oke, Erik. Siap. Apa Bu yang saya menjelaskan? Adab-adab terhadap orang tua itu apa? Ada terhadap orang tua. Yang pertama, tidak meninggikan suara, kemudian berbakti apa yang diperintahkan, setelahnya baik itu dan lain sebagainya. Ini yang saya ingat. Oke. Perempuannya masih ada yang ingat adab-adab terhadap orang tua? Oke. Baik. Jadi adab terhadap orang tua yaitu kita tidak boleh berbicara kasar kepadanya dan tidak boleh juga berkata kepada kedua orang tua. Jadi hari ini kita membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagai pengetahuan. Adapun tujuan mempelajari menuntut ilmu yang pertama yaitu kita mengetahui kewajiban menuntut ilmu itu seperti apa, dan kedua yaitu kita mengetahui apa hukum-hukum menuntut ilmu. Selanjutnya kita mengetahui keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan yang keempat yaitu kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama yaitu kita membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu itu apa itu ilmu? Ilmu pengetahuan. Laki-lakinya, ada yang tahu? Ilmu agama yang ilmu baru itu ilmu itu. Baik, jadi ilmu adalah segala sesuatu tentang pengetahuan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu juga ibarat adalah ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tidak akan memiliki arah yang lebih baik. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka kita bisa mudah menggapai cita-cita kita yang apa yang ingin kita gapai. Jadi selanjutnya kita memasuki tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Banyak ada ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Bahkan wahyu pertama diterima Nabi adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang hafal Quran surah Al-Alaq ayat 1-5?
Novel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, itu adalah salah satu Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, yang dimana artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia yang mengajarkan manusia dengan pena dan Dia mengajarkan apa yang tidak diketahui. Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan itu agama menandakan bahwa laki-laki dan perempuan itu wajib menuntut ilmu, karena apabila kita tidak menuntut ilmu, ibu tadi sudah mengatakan apabila kita tidak menuntut ilmu maka kita tidak memiliki arah yang atau tujuan yang lebih baik. Tetapi ketika kita hidup dengan dibarengi ilmu, maka kita dapat menggapai cita-cita yang akan kita inginkan. Itu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang hukum menuntut ilmu. Jadi tadi ibu sudah katakan bahwa ilmu itu adalah segala sesuatu tentang pengetahuan baik yang tidak bermanfaat maupun yang bermanfaat. Jadi adapun hukum menuntut ilmu di sini ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Jadi fardu kifayah yaitu hukum menuntut ilmu atau fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki orang dikuasai oleh golongan kafir. Contohnya seperti ilmu kedokteran, perindustrian serta ilmu lainnya. Jadi yang dimaksud di sini fardu kifayah adalah apabila salah satu sudah mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Contohnya seperti kedokteran. Tidak mungkin kan kita semua akan menjadi dokter, tidak toh? Ya. Selanjutnya yaitu fardu ain. Fardu ain hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dengan segala situasi, dengan kondisi seperti mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jadi fardu ain di sini itu kita tidak boleh meninggalkan, tidak sama dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apabila salah satu sudah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi kalau dalam fardu kifayah itu tidak boleh ditinggalkan karena itu bersifat wajib. Selanjutnya yaitu kita memasuki tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengerjakannya maka Allah dan Rasulnya meninggikan derajatnya. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita sebagai seorang muslim kita sangat bersyukur bahwa kita bisa berilmu, karena orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Apabila kita bersemangat menuntut ilmu dan kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita menuntut ilmu, maka Allah akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sudah paham? Yang keutamaan yang kedua yaitu
diberi pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah pendidik rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Jadi keutamaan yang kedua yang diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Siapa yang di sini yang tidak mau menuntut ilmu, maka di hari kiamat nanti dia tidak akan mendapatkan pahala seperti sebagaimana orang yang menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala di hari kiamat nanti. Beda dengan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Tidak mungkin kan orang yang menuntut ilmu itu dia tidak mendapatkan pahala di hari kiamat nanti, dan tidak masa orang yang tidak menuntut ilmu dia akan mendapatkan pahala di hari kiamat nanti, tidak begitu. Yang ketiga yaitu keutamaan menuntut ilmu, yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Jadi ini adalah salah satu keutamaan menuntut ilmu, yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Yang hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada sesamanya. Jadi kita sebagai seorang muslim, bahwa ketika kita sudah memiliki ilmu dan lalu kita mengajarkan kepada sesama muslim, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Yang terakhir yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad di fisabilillah. Jadi agama Islam itu sangat memuliakan orang yang menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun yaitu Quran surah Al-Alaq yang diperintahkan untuk membaca atau menuntut ilmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, itu mau tanya, apakah masih ada yang diingat apa itu hukum-hukum menuntut ilmu? Ada berapa? Dua. Yang pertama itu Fardu kifayah. yang kedua fardu Ain. Ibu tadi baru sudah menjelaskan tentang keutamaan. Apakah masih ada yang ingat tentang keutamaan menuntut ilmu itu apa? Dapat pahala. Diberi pahala seperti orang yang berjihad. Laki-lakinya mana yang suaranya? Tidak perhatikan kak? Dia pahala sedekah, Bu. Sedekah paling utama. Baik, kita melangkah ke ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Jadi terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang yang orang mukmin itu semuanya pergi ke bidang Quran, mengapa sebagian dan setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk dalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian yang berangkat ke medan perang dan sebagian juga menuntut ilmu, agar supaya ajaran-ajaran yang dapat diajarkan secara merata dan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat bagi umat Islam. Jadi orang-orang yang berjuang di medan perang oleh agama Islam
maka disamakanlah nilainya dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang sedang berada di perang dan maka sama dengan nilainya orang yang menuntut ilmu. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan lupa untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena ketika kita tidak mempunyai ilmu maka kita tidak mempunyai arah tujuan yang baik. Selanjutnya hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Ada yang bisa baca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi Ini wasallam. najwa benar-benar HP. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim. Wa inna 'alaikum wa inna talabul ilmu yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta Jadi artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Kita tidak boleh mengatakan cuma perempuan yang bisa menuntut ilmu dan laki-laki yang tidak bisa menuntut ilmu. Baik. Selanjutnya saat ibu minta bagi kelompok tiga kelompok. Bagi kelompok dulu baru ibu jelaskan apa yang mau dikerjakan. Tiga. Ini satu kelompok, ini dua kelompok, perempuan dua kelompok. Ada Cepat nih. tiga kelompok. Ini. Sini pegang orang, Oke. Sudah siap semua? Jadi di sini kelompoknya yaitu ada tiga kelompok. Jadi ibu minta masing-masing kelompok yaitu tulis. Yang tulis. Ya, tulis. Yang pilih mah. Makanya kalau ke sekolah bawa buku. Mampu. Ya ada uang. Paket ada uang. Nafkah. Baik, dengarkan. Tidak ada pengulangan ya. Yang pertama yaitu apa alasan Anda untuk menuntut ilmu? Yang kedua, kenapa orang yang berilmu Allah akan mudahkan kita ke jalan surga? Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi masing-masing kelompok. Dan nanti setelah selesai satu perwakilan masing-masing untuk naik membacakan apa alasannya.
Oh, di situ udah jadi. Ada dengan Bagaimana kelompok 3 selesai? Kelompok 2. Mana kelompok 1? bumbu. 4 ya? Iya, Bu. Oke. Siapa yang selesai? Kelompok 2. Kelompok 3 Bu. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk Semuanya. satu orang. Semua. Giliran. Nopal. Tingkat 1 ya. Iya. Cepat ya. Di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di situ depan. Oh, iya. Makanya kalau ditanya dengarkan. Nama delegasi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru, yaitu dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya itu, yang pertama, apa alasan Anda untuk menuntut ilmu? Yang pertama itu kewajiban agama, yang kedua mengikuti kondisi sosial, dan yang ketiga karena menuntut ilmu lebih mudah mencapai cita-cita. Adapun yang pertanyaan kedua itu, kenapa orang yang berilmu dimudahkan jalan ke surga? Jawabannya, karena semua jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti ibadah, sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya, semuanya harus didasarkan dengan ilmu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan. Dina silakan. Iya baik, jadi alasan kami menuntut ilmu karena sudah dijelaskan tadi bahwa menuntut ilmu itu diselamatkan pada hari kiamat, kemudian akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Kemudian kenapa orang yang menuntut ilmu dimudahkan masuk surga? Karena tadi sudah dijelaskan juga sama ibu bahwa barang siapa yang memiliki jalan menuju mencari ilmu maka akan memudahkan jalan menuju surga. Terima kasih. Kelompok 1 silakan. Pertanyaannya, apa alasan Anda untuk menuntut ilmu? Yang pertama, karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Terus dengan ilmu pengetahuan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus yang kedua, kenapa orang yang berilmu bisa masuk dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga? Karena menuntut ilmu merupakan perintah yang wajib yang ditaati oleh kita sebagai umat Islam. Oke. Baik, tadi sudah dengarkan semua. Jadi alasan kita menuntut ilmu bahwa kita harus menuntut ilmu karena ketika kita tidak mempunyai ilmu maka kita akan tidak mudah mendapatkan arah yang lebih baik. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang ibu tadi jelaskan? Satu orang dari perwakilan laki-laki dan perempuan. 4. Najwa, coba sebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tadi ibu sudah jelaskan dan ibu sudah tampilkan di depan. Oke. Dari laki-laki, coba simpulkan dari materi yang tadi dijelaskan. Saya
Pertama, Coba tolong diperbaiki dulu. Jangan dibalakan temannya. kita yang yang dapat kesimpulkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya ada dua, harus saya sama harwain. Dan kemudian menuntut ilmu itu sangat banyak sekali keutamaan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang menuntut ilmu. Jadi ibu harap minggu depan bisa memberikan tugas ini ya, tugas carikan dalil-dalil tentang menuntut ilmu minimal 5 beserta artinya. Sudah dengar? Dihafal? Iya, dihafal. Dihafal tulisannya, Bu? Jadi sudah dengar semua ya tugasnya? Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ibu tutup dengan akhir kata billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.